Baiklah teman-teman perawat, kali ini saya mau cerita tentang konseling laktasi di NICU. Akan sedikit berbeda dengan konseling laktasi di ruang rawat gabung di mana ibu dan bayinya sehat. Saat kita bekerja di NICU, kita menghadapi bayi yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan kritis, bahkan mungkin sakratul maut, bahkan banyak yang puasa per oral, terpasang banyak alat medis, sangat kesulitan untuk menyusui, ada yang refleks hisapnya buruk, kadang bayi dengan kelainan susunan saraf pusat atau sangat prematur sehingga harus minum melalui selang. Jadi bayinya tidak baik-baik saja. Juga dengan ibunya, ibu dengan bayi yang dirawat di NICU tidak baik-baik saja, penuh dengan rasa khawatir, apakah anak saya bisa pulang atau akan meninggal, cemas, khawatir apakah perburukan atau bahkan bisa meninggal, sedih kenapa saya yang sudah menanti-nantikan dari sejak dalam kandungan tidak bisa bertemu, tidak bisa membawa pulang anak saya, merasa bersalah, kadang apa yang salah dari yang saya lakukan selama hamil, kenapa anak saya menderita seperti ini, atau ada kelainan bawaan, atau ada kondisi jantung paru yang tidak stabil dan pakai alat bantu nafas, frustasi, depresi, dan sebagainya. Oleh karena itu, ibu dan bayi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita harus sangat memahami kondisi ini. Kita tetap melakukan konseling laktasi selama bayi dirawat dengan tujuan yang pertama, apabila bayi dapat minum, kita berharap dia minumnya ASI. Dan itu adalah ASI ibunya sendiri. Itu adalah minuman terbaik untuk semua bayi. Dan selama berpisah dengan bayinya, kita berharap ibu dapat mempertahankan produksi ASI. Sehingga ketika bayinya boleh pulang, ASI dapat diteruskan dengan jumlah yang cukup. Yang pertama harus kita lakukan adalah empati. Kita melakukan empati dengan memahami, berusaha memahami dan mengerti kondisi perasaan si ibu tersebut. Jadi kita memberikan semangat, kita memberikan kalimat yang mendukung. Saya paham bahwa pasti ibu tidak nyaman dengan anaknya dirawat di NICU, tapi itulah yang terbaik buat si bayi ya. Nanti pelan-pelan kita sama-sama berjuang, berdoa dengan bekerja juga di NICU supaya anak ibu bisa sembuh. Jadi jangan menghakimi ya ketika ASINya nggak keluar atau dia tidak bisa memompa ASI, tidak membawa ASI, jadi jangan menghakimi. Yang kedua, kita harus memberikan konseling. Kita harus memberikan informasi, pendidikan, edukasi laktasi sampai orang tua mampu mengambil keputusan dan melakukan manajemen laktasi dengan benar saat berpisah dengan bayinya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita juga harus ajarin ibu teknik marmet ya, karena tidak semua ibu mampu membeli pompa ASI elektrik. Kalau bisa membeli pompa ASI elektrik ya cukup baik karena bisa sekaligus dua payudara. Kita tahu teorinya memompa dua payudara sekaligus dapat meningkatkan letdown refleks dan produksi ASI lebih banyak. Apalagi kalau bayinya prematur, maka payudaranya ibu belum siap sebenarnya untuk memproduksi ASI dibandingkan dengan bayi yang cukup bulan. Tapi bagaimanapun semua orang, terutama tenaga kesehatan, harus diajarin teknik marmet, yaitu teknik dengan tangan. Video ini tidak untuk membahas teknik marmet ya, teman-teman silakan belajar. Ajari ibu untuk memompa payudara setiap 2 jam, setidaknya 6 kali dalam sehari. Jadi kalau dipompanya atau diperahnya kurang dari 6 kali, niscaya produksi ASI-nya tidak akan cukup. Dan yang tadinya tidak ada produksi, tetap tidak ada produksi. Tapi kalau dirangsang tiap 2 jam, maka dari hari pertama sampai hari ke-7, kenaikan produksi ASI bisa 1 liter per hari. Dan harus dipompa kiri dan kanan setidaknya masing-masing 15 menit. Supaya keluar semua ASI yang ada di payudara termasuk hind milk-nya. Tampunglah ASI per porsi. Jadi jam 12 siang porsinya cuma 10 cc, ya tampung aja segitu. Jam 3 sore porsinya 20 cc, tampung aja. Jangan merasa
botol saya besar, jadi saya bisa nampung jam 12, jam 3, jam 6 itu bisa ditampung. Itu tidak boleh. Jadi setelah dipompa proporsinya ditampung masing-masing. Tulislah tanggal dan jam perah karena ada umurnya ASI ya. Saat kita setelah mompa dimasukin ke pendingin itu ada umurnya. Tampung di botol kaca steril itulah yang terbaik atau plastik tapi khusus ASI. Beberapa kali ada ibu yang tidak paham dan akhirnya membawa pada plastik yang tidak steril, bahkan plastik-plastik untuk buat es mambo. Nah, itu sangat tidak diperkenankan. Simpan beku, bawa beku, serahkan beku. Apabila memompanya langsung di rumah sakit dan di NICU, boleh menyerahkan dalam keadaan tidak beku karena itu adalah ASI segar. Kenapa sih kita memilih botol dibandingkan plastik? Karena ada penelitian menunjukkan kalau kita menyimpan ASI di plastik, sekian persen dari antibodi yang terkandung di ASI dapat hilang menempel di plastik. Tapi tidak demikian jika kita taruh di botol. Jadi kandungan antibodinya akan lebih banyak di botol kaca. Yang kedua, botol kaca lebih go green karena bisa diulang-ulang pemakaiannya ya, sehingga tidak berbuat jahat kepada bumi dengan menimbun sampah plastik. Bagaimana ketika dia mau membawanya? Kan bawanya harus beku. Disarankan membawanya pakai ice gel, bukan es batu. Karena es batu dibandingkan dengan ASI beku, dia malah lebih hangat. Tetapi kalau ice gel beku, dia lebih dingin, sehingga dia lebih baik dalam menjaga suhu ASI beku. Kalau kita mendapatkan ASI yang sudah cair, maka paling banyak sekitar 20% sudah mencair, kita bisa menyimpan kembali di kulkas penyimpanan ASI. Misalnya si Bapak membawa botol ASI 100 cc. Dari 100 cc itu sudah cair hampir 50%, artinya harus segera digunakan hari itu juga. Tapi kalau di bawah 20%, hanya sekitar 10 cc yang sudah mencair, bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer. Yang ketiga, berikanlah umpan balik, berikanlah pujian, berikanlah semangat kepada ibu yang telah berusaha untuk memompa ASI-nya, memberikan ASI-nya kepada bayi-bayi yang dirawat di NICU. Ajak ibu menyusui langsung segera jika memungkinkan. Misalnya ya, pada pasien dengan fototerapi saja sebenarnya bisa diinterupsi setiap 2 jam, sepanjang 15 menit tiap 2 jam, itu tidak akan mengganggu efektivitas dari fototerapi. Segera setelah bayi bisa menyusui, silahkan ibu belajar menyusui langsung dan tetap dianjurkan untuk terus memerah ASI-nya setelah menyusui untuk mempertahankan produksi ASI. Berikan juga informasi asuhan nutrisi pada bayi yang terakhir. Bu, terima kasih telah memberikan ASI-nya. Sekarang anaknya sudah minumnya 30 cc loh. Nah, ibu kan ASI-nya sudah banyak nih. Sekali produksi sekarang berapa? 40. Wah, hebat. Berarti kita bisa memberikan full ASI. Misalnya, tapi masih 10 cc dok, nggak apa-apa. Sisanya nanti kita campur dulu dengan pengganti ASI. Tetapi untuk selanjutnya ibu harus lebih semangat lagi memompa lebih sering dan lebih lama supaya produksi ASI-nya mencukupi untuk kebutuhan bayinya. Nah, teman-teman, apabila ingin mempelajari tentang konseling laktasi pada bayi sehat dan ibu yang sehat, silakan membuka channel YouTube Yayasan Orang Tua Peduli dan mencari topik ASI dan menyusui bayi senang, ibu tenang. Untuk bayi-bayi yang di NICU sudah selesai dengan video ini, silakan melanjutkan mengenai konseling laktasi untuk bayi-bayi sehat dan ibu yang sehat. Mari kita tingkatkan angka menyusui di NICU.